Inilah foto Peggy Setiawan pada tahun 2016 yang diungkap Polri, berbaju biru dan diapit dua perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunbengkulu.com, inilah foto Peggy Setiawan pada tahun 2016 yang diungkap Polri untuk menetapkan tersangka utama kasus pembunuhan Vina Cirebon. Foto tersebut menjadi bukti kuat pihak kepolisian untuk meyakini bahwa mereka tidak salah tangkap. Seperti diketahui, isu salah tangkap telah mencuat beberapa pekan terakhir. Peggy Setiawan dianggap banyak pihak bukan sosok yang menjadi DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Sempat bergeming, kini Polri membongkar bukti kuat pihak kepolisian meyakini Peggy Setiawan adalah sosok DPO tersebut. Foto tersebut ditunjukkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Syandi Nugroho di acara Satu Meja Kompas TV, Kamis, 20 Juni 2024. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP. Foto tersebut menunjukkan Peggy Setiawan sedang memakai baju berwarna biru. Dalam foto itu, Peggy Setiawan diapit oleh dua perempuan di sisi kiri dan kanannya. Di dalam BAP itu menyebutkan bahwa, ya ini Pak, ini Peggy Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh. Menurut Syandi, adanya foto tersebut menjadi bukti bahwa polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina bukan tanpa alasan. Bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Oke. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung. Lebih lanjut, kata Syandi, polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan berusaha mengubah identitasnya. Di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi. Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, telah menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan alias Peron ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, Kamis, 20 Juni 2024. Menurut pantauan, penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, berkas perkara untuk tersangka Peggy yang diserahkan ke jaksa itu, baru tahap pertama. Ya, jadi untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas. Sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan, ujar Jules Abraham Abbas, Kamis, 20 Juni 2024. Nantinya, berkas perkara tahap 1 yang diserahkan oleh penyidik akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dan memeriksa kelengkapan dari berkas yang telah dilimpahkan. Jika berkas yang diterima Jaksa Penuntut Umum masih kurang lengkap, maka akan diberikan kode P18 dan mengembalikan berkas itu kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika pemeriksaan berkas telah lengkap, Jaksa Penuntut Umum akan memberikan kode perkara P21. Itu artinya, perkara akan diproses tahap 2 penyidikan. Sementara itu, Muchtar Effendi, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, tak mempermasalahkan pelimpahan berkas perkara tahap 1 dari Polda ke Kejati Jabar. Dikatakan Muchtar, pelimpahan berkas merupakan hak dari pihak kepolisian. Lagi pula, kata dia, berkas yang diserahkan baru tahap 1. Kami semua kuasa hukum sudah tahu ya. Kami dalam posisi tenang, itu kewenangan polisi untuk melimpahkan, ujar Muchtar Effendi, Kamis, 20 Juni 2024. Cuma apakah berkasnya memang lengkap dan sempurna, yaitu penilaiannya ada di Kejaksaan Tinggi, tambahnya. Biasanya, kata dia, Jaksa Penuntut Umum membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukan penelitian terhadap berkas yang dilimpahkan dari Polda Jabar. Bukan berarti melimpahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi itu sudah lengkap dan sempurna, karena nanti ada semacam koreksi-koreksi atau pemeriksaan berkas juga yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, katanya. Menurutnya, pelimpahan berkas ini pun tidak menghalangi gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Hubungannya dengan sidang pra-peradilan, ya kami tetap jalan, justru kami berharap bahwa sidang pra-peradilan dimenangkan oleh kami sehingga orang atau klien kami yang dizalimi itu bisa lepas dari jeratan hukum yang tidak jelas, ucapnya.